Selamat siang pemirsa, DFJ News kembali hadir membawakan berita terkini untuk Anda. Bersama saya, Firzan Gifari, dan inilah DFJ News. Pemirsa, tidak terasa bulan Ramadan sudah kita jalani. Selain mudik, kenaikan harga bahan pokok juga identik di bulan ini. Mulai dari harga beras hingga harga daging. Namun, ada perubahan karena pandemi melanda. Berikut liputannya. Ramadan di kala pandemi mengubah fakta bahwa harga sembako selalu mengalami kenaikan, terutama di pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Puri Indah yang berlokasi di Jakarta Barat. Cabai rawit merah menjadi pemutar balik faktanya. Sebelum Ramadan, harganya mencapai hingga Rp140.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai keriting juga mengalami hal yang sama. Harganya turun hingga 20% menjadi Rp80.000. Padahal sebelum Ramadan mencapai angka Rp100.000 per kilogramnya. Namun, bukan berarti kenaikan harga tidak terjadi. Sektor daging tetap mengalami kenaikan harga. Untuk harga daging ayam mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15%. Untuk harga ayam negeri mengalami kenaikan dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Kenaikan ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga ayam penjantan. Wagirin selaku penjual mengatakan, kenaikan ayam penjantan lebih signifikan, mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Kendati demikian, pembeli terpaksa mengeluarkan dana lebih tersebut. Hal tersebut dikarenakan daging ayam merupakan salah satu bahan makanan pokok. Menurut aku ya berasa lah, soalnya kita kan rakyat kecil lah intinya ya. Jadi kalau misalkan kenaikan sampai 5.000 ya kita berasa. Ya ini langganan kita. Langganan. Paling itu kan kalau nggak 40 50 gitu kan. Paling tinggi 50. Kalau ini kan udah melebihi 55 gitu. Jadi ya menurut kita ya berasa. Selain ayam, daging sapi juga mengalami kenaikan. Di saat Ramadan, harganya mencapai Rp150.000. Harga ini terpaut Rp20.000 dari harga sebelum Ramadan. Ramadan di tahun ini cukup menarik. Biasanya terjadi kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Namun di tahun ini terjadi penurunan harga di beberapa jenis sembako, seperti cabai dan juga bawang. Berita selanjutnya, bulan Ramadan juga identik dengan adanya takjil, makanan manis yang disantap sebagai makanan pembuka bagi orang yang menunaikan ibadah puasa. Di tengah pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang ekonominya terganggu, apalagi para pedagang kecil. Contohnya di bulan Ramadan, banyak sekali pedagang-pedagang takjil. Bagaimana kondisi penjual takjil di tengah pandemi? Berikut liputannya. Baik pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Haji Juhri di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dan di belakang saya sudah dilihat ada beberapa penjual takjil yang sudah mulai bersiap. Namun, apakah penjualan mereka sama seperti ketika sebelum pandemi melanda? Mari ikuti saya. Baik pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Nur Hasanah. Balik Bu. Menurut Ibu Nur Hasanah sendiri, bagaimana penjualan Ibu saat pandemi dan sebelum pandemi nih Bu, mengenai penjualan takjil ini? Sebelum pandemi itu rame Mas, banyak karyawan yang lewat, yang pulang kerja, terus mahasiswa pada ngabuburit. Setelah lama pandemi ini tuh penghasilannya berkurang, mungkin bisa setengahnya. Bisa setengah. Pandemi yang kemarin sama tahun ini malah sepi sekarang. Malah mendingan yang kemarin malah. Oh iya. Berarti kira-kira harapan Ibu Nur Hasanah ke depannya mengenai pandemi ini supaya takjilnya Ibu juga gimana nih Bu? Ya semoga aja pandemi cepat selesai Mas, terus kembali normal lagi. Terus kos-kosan juga banyak orang, jadi banyak yang beli. Iya betul. Begitu pemirsa, seperti kata Ibu Nur Hasanah, penjualannya juga semakin menurun akibat pandemi dan juga kita semua berharap agar
pandemi ini bisa menjadi lebih baik, supaya kondisi penjual takjil seperti Ibu Nur Hasanah ini bisa semakin membaik juga. Dylan Chandra dan Jason Prisco melaporkan untuk DFJ News. Seperti yang Dylan laporkan tadi, kita berharap pandemi cepat teratasi, sehingga perputaran ekonomi di negara kita ini bisa normal kembali. Sehingga pedagang kecil seperti Ibu Nur Hasanah bisa kembali normal. Beralih ke berita selanjutnya. Berpergian di kala pandemi tentu memerlukan persiapan yang lebih jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selain kendaraan, beberapa berkas harus dipersiapkan untuk menyatakan diri kita terbebas dari paparan virus corona. Jika menggunakan kereta, tes genos digunakan sebagai syarat sebelum berpergian. Mengapa tes genos? Berikut berita selengkapnya. Cara berpergian berubah ketika pandemi melanda. Demi menjaga protokol kesehatan, tes pun harus dilaksanakan. Biasanya tes swab antigen ataupun PCR. Namun, jika Anda bepergian menggunakan kereta, Anda akan disuguhkan tes yang berbeda. PT KAI Daop 1 yang menaungi perjalanan keluar kota dari Jakarta menyediakan tes Genos C19. Genos C19 singkatan dari Gajah Mada Electronic Nose, merupakan alat yang dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada. Alat ini dapat mendeteksi volatile organic compound atau VOC yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 melalui hembusan nafas. Pelaksanaan tes genos relatif mudah. Hanya perlu menghembuskan nafas ke dalam kantong khusus yang sudah disediakan. Alur tes genos di stasiun Gambir juga mudah. Pertama, Anda wajib membeli tiket yang dibeli dari situs resmi PT KAI. Setelah menunjukkan tiket tersebut, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp30.000. Kemudian, Anda akan mendapatkan kantong khusus yang digunakan untuk menampung hembusan nafas Anda. Tes dilanjutkan pada kubikel kecil, di mana Anda akan diminta untuk menghembuskan nafas ke dalam kantong tersebut. Namun, jika Anda membeli tiket melalui aplikasi KAI Access, harga tiket yang Anda bayarkan sudah termasuk dengan biaya tes genos di stasiun. Berdasarkan pantauan tim DFJ News, penumpang cenderung memilih tes genos dibandingkan tes swab antigen yang sebenarnya juga tersedia di stasiun. Praktis menjadi salah satu alasan utamanya. Selain itu, biaya untuk tes genos jauh lebih terjangkau dibandingkan swab antigen. Sangat mudah dan praktis dan juga murah. Selain praktis, teknis yang mudah juga menjadi nilai plus dari tes genos C19 ini. Mudah sih, nggak ribet. Jadi kan kita cuma tinggal cek kantong udara, terus tunggu beberapa menit hasil udah keluar tanpa harus dicolok-colok kan. Sih untuk biaya juga relatif lebih murah daripada rapid atau swab. Pemirsa, bepergian atau tidak, yang pasti jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jika terpaksa harus melakukan perjalanan jauh keluar kota, jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen yang wajib untuk dibawa. Beralih ke berita terakhir di episode kali ini. Di tengah pandemi, kegiatan masyarakat dari seluruh kalangan menjadi terbatas. Mulai dari pekerja kantoran hingga pelajar, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang event. Nah, berita kali ini datang dari para mahasiswa kampus swasta di daerah Tangerang, yaitu Universitas Multimedia Nusantara. Acara tahunan mahasiswa prodi jurnalistik yang seharusnya dilaksanakan offline setiap tahunnya, tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan melalui online. Menarik bukan? Berikut liputannya. Pandemi memang menghalangi masyarakat dalam beraktivitas. Namun, bukan berarti tidak bisa melakukan hal yang produktif. Seperti sekumpulan mahasiswa jurusan jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara yang tetap menyelenggarakan acara tahunan mereka bernama Kompres.
Tahun 2021 menjadi saksi pertama bahwa Kompres dapat dilaksanakan secara daring. Namun, apa itu Kompres? Itu acara tahunannya mahasiswa-mahasiswi jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Jadi Kompres sendiri sudah didirikan sejak tahun 2012 dan secara konsisten sampai detik ini ingin menjadi wadah bagi jurnalis muda untuk terus berkarya dan memberikan apresiasi kepada mereka yang berani untuk terus berkarya gitu. Mengusung tema Escalate Optimism Through Journalism, Kompres 2021 ingin menyampaikan bahwa jurnalisme bukan hanya sekadar sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana melawan ketakutan akan ketidakpastian. Karena itulah, Kompres tetap dijalani di tengah pandemi. Jadi menurut aku pandemi itu bukan jadi penghalang sih, justru menurut aku pribadi di masa pandemi kayak gini cukup sulit untuk mencari wadah untuk terus berkarya gitu. Jadi di sini Kompres tetap hadir di tengah pandemi, itu salah satunya juga untuk menjadi jawaban bagi mereka yang bingung mau menyalurkan karya mereka kemana. Konsep yang baru juga membuat Kompres menciptakan inovasi baru. Jika tahun ke tahun, rangkaian acaranya terdiri dari opening, pameran, seminar, lalu ditutup dengan closing night atau disebut dengan Young Journalist Award. Tahun ini hadir 2 rangkaian acara baru, yaitu opening seminar dan Road to YJA. Kemudian untuk Road to YJA sendiri, ini adalah ide yang baru juga sih. Ini baru banget gitu. Belum pernah ada di Kompres sebelum-sebelumnya. Karena ini menggunakan live Instagram juga bersama kurator pameran dan juga juri-juri lomba. Tujuannya apa? Untuk sharing bersama kurator sama juri tersebut gitu. Tentang apa sih kekurangan dan kelebihan dari karya-karya yang udah masuk di pameran serta lomba Kompres gitu ya. Kemudian juga sedikit sharing bersama mereka gitu terkait bagaimana pengalaman mereka dan pelajaran-pelajaran dari mereka lah terkait dunia jurnalistik kayak gitu ya, yang mereka sharing di live Instagram kita. Menjalankan sesuatu yang baru tentu akan ada kejadian yang tidak terduga. Kompres pun demikian. Meskipun secara keseluruhan berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang tak terduga. Jadi 2 minggu sebelum rangkaian acara Kompres dimulai, rangkaian acara Kompres kan 3-8 Mei 2021 ya. Nah, 2 atau 3 minggu sebelumnya itu dari UMN tiba-tiba memberi kabar bahwa opening plus seminar tidak bisa semi offline. Jadi sebagai untuk gambaran, sebelumnya itu konsep awal dari opening plus seminar di hari Senin 3 Mei adalah semi offline atau semi online gitu. Jadi kita tadinya mau di UMN, mau pakai function hall, agar vibes acaranya lebih terasa gitu kan. Kendati demikian, Kompres menjadi salah satu acara kampus yang membuktikan bahwa pandemi bukan menjadi suatu penghalang dalam penyelenggaraan sebuah acara. Dylan Chandra dan Jason Prisco melaporkan untuk DFJ News. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Kami seluruh tim DFJ News berharap agar pandemi segera teratasi, agar seluruh batasan dan masalah yang muncul dikarenakan pandemi ini dapat selesai, sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan normal seperti sebelum pandemi. Jangan lupa untuk tetap di rumah, dan jika berpergian jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Saya, Firzan Gifari, serta kru DFJ News yang bertugas, pamit undur diri.